Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nasu fikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfirkum dunubakum wa man yudlilillah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengingatkan utamanya kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Kemudian marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah telah menimpakan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Pada khutbah Jumat kali ini pentingnya kiranya kami membahas perkara sholat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkorban. Yang punya banyak rezeki, banyak rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Pertama, sholat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya, dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya. Yang kurang begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864, Ahmad 2 425, Hakim 1 262, Al-Baihaqi 1238. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ketiga,
Salat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Naik haji ke Baitullah atau yang bagi yang mampu. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 54 sampai 55. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail. Di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495 sah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Ghayyah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahanam yang maknanya sangat menyedihkan dan tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Buraidah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nas, Ibnu Majah, Sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya maka ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholatnya maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Siapa yang sibuk dengan berdagangan sehingga melalaikan sholatnya maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat lima waktu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa taghfirallahul azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
إلى سائر البشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه مصحاب الغراب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بقرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.